Kasus pembunuhan tragis bermotif cinta sesama jenis kembali menggemparkan Jambi. Kali ini, racun mematikan seperti sianida atau NaCl jadi alat eksekusi yang keji. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah kelam ini? Selengkapnya akan kita simak ceritanya. Langsung dari keterangan Kapolsek Jelutung, Ibtu Khairil Umum hanya di podcast Mojok Tribun Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli dan kita masih di Mojok Asik Tribun Jambi. Kali ini Fadli dan Mojok Asik Tribun Jambi akan membahas satu kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan kota Jambi yang terjadi di kawasan Jelutung, tepatnya di sekitaran Payo Lebar ya. Di sana ada pembunuhan dengan menggunakan racun sianida. Nah, untuk bagaimana lebih lengkap ceritanya, di tengah-tengah Fadli sudah hadir sekarang Kapolsek Jelutung, Ibtu Khairil Umam. Selamat datang, Bang. Selamat datang di Tribun Jambi, Bang. Iya. Baru kali ini, Bang, ya datang ya? Pertama kali saya Baru kesini. pertama Iya. kali. Dingin nggak, Bang? Dingin banget ya. Luar biasa. Nanti Bang Khairul, Fadli izin manggil Abang aja, Bang ya? Iya. Biar boleh. lebih akrab gitu, Iya. Bang. Kan kalau ketilang bisa aman gitu. boleh. Oke, nah nanti Bang Khairul akan menceritakan lebih gamblang lagi tentang kasusnya seperti apa, motif pelaku seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya dan perkembangannya seperti apa sampai saat ini. Tapi sebelum itu Bang, Fadli mau tarik ulur dulu ke Bang Khairul nih. Sebelum Abang duduk menjabat sebagai Kapolsek Jelutung, sebelumnya di mana Bang? Saya sebelumnya di Polsek Jelutung, saya jabat Kapolsek Danau Teluk. Danau Teluk. Di seberang. Oke. Di seberang. Itu di Danau Teluk berapa lama Bang? 2 tahun setengah 2 tahun setengah. Dan habis dari Danau Teluk pindah ke ke Jelutung. di Jelutung udah berapa lama Bang? Di Jelutung saya bulan 8 ini masuk 1 tahun. 1 tahun Bang ya. 1 Gimana Bang keadaan Jelutung? Luar biasa. Di Jelutung ini berbeda sekali waktu saya di Danau Teluk, di mana kriminalitasnya juga tinggi, mobilitas dari masyarakat juga sangat padat. Artinya betul-betul kita memang harus all out. Oke. Berbeda dengan waktu di Danau Teluk, kriminalitasnya rendah dan juga mobilitas masyarakatnya itu berbeda sekali. Di sana jam 9 malam aja udah sepi. Di Danau Teluk Bang ya. Di Danau Teluk udah warung-warung udah tutup. Tapi di Jelutung itu full, hampir 24 jam pasti ada yang buka. Jam 9 malam udah baru mau melek orang-orang yang Iya, kafe-kafe juga Iya. banyak, Oke. perbankan juga banyak di situ. Artinya kita memang harus betul-betul menguasai wilayah itu. Kriminalitasnya tinggi, terus kita harus bisa memahami apa yang kendala-kendala yang kita hadapin di situ. Dengan anggota kita memang harus sama-sama turun ke lapangan. Harus aktif tuh di Harus lapangan. aktif. Iya. Terutama di jam-jam kecil itu Iya. kan, kita harus bersama-sama, terutama di malam Sabtu, malam Minggu, itu sangat rawan sekali. Oke. Nah kalau misalkan Fadli tanya soal laporan nih, dalam 1 minggu di Polsek Jelutung sendiri itu biasanya menerima berapa laporan Bang? Setiap hari itu hampir ada laporan dari masyarakat. Jadi rata-rata 1 minggunya itu bisa 6 sampai 7 Laporan. laporan. Kebanyakan itu kriminal apa itu Bang laporannya? Rata-rata pencurian Oke. atau penganiayaan lah, ribut antar warga gitu kan, anak-anak gitu, itu yang sering terjadi. Sering terjadi. Nah kalau misalkan kawasan yang menurut Kapolsek di daerah Jelutung ini kawasan yang bisa dikatakan rawan lah Bang, itu di kawasan mana Bang? Setelah saya perhatikan dari beberapa laporan yang masuk, itu yang paling dominan itu di daerah Handil Jaya. Handil Jaya ya. Yang sering terjadi itu baik pencurian ataupun meskipun tidak untuk kemungkinan di wilayah lain juga ada. Cuman yang paling dominan itu di daerah Handil Jaya. Oke, berarti kita di Handil Jaya itu menjadi konsen kita Iya, sendiri di sana Bang. betul, Ya? Sering konsen. patroli ke sana Iya, juga berarti ya Bang. Sering, karena patroli itu kan kita harus menguasai atau memahami jam-jam rawan ataupun tempat-tempat yang sering terjadi kriminal, makanya kita arahkan ke situ patroli kita kan, ke perumahan biasa itu kan. Oh, oke. Nah, sekarang kita ke kasus yang sudah Fadli spill tadi Bang. Ya, Pembunuhan dengan menggunakan racun sianida Bang ya. iya. Nah, itu gimana sih ceritanya Bang? Awalnya tuh
kami dapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada orang meninggal. Itu sih memang sering terjadi kan. Ada laporan dari masyarakat ada orang meninggal di kos-kosan, tetapi sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kami perintahkan piket patroli, piket reskrim, piket intel untuk datangi TKP. Pada saat pertama kali dilihat, itu laporan dari anggota ada 2 orang. 2 orang di kosan dan satunya meninggal. Itu laporan awal. Dengan asumsi keracunan. Itu yang kami tangkap. Karena ada kecurigaan dari anggota, maka kawan yang mengantarkan korban ke rumah sakit itu kami amankan dulu. Oh, ditahan dulu. Jangan kemana-mana sama anggota. Dibawalah ke kosan kembali. Dibawa ke kosan, barulah kami datang ke sana untuk memastikan TKP-nya wilayah Jelutung, terus sambil memastikan apa penyebab meninggalnya orang tersebut. Itu waktu kejadian pukul berapa Bang kira-kira? Itu sebenarnya kejadiannya itu sore. Sore. Bang. Sore. Cuman kami ke lokasi itu udah malam. Oh, berarti si korban ini sudah dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Itu posisi korban udah di rumah sakit polisi. Pada saat malam itu kami ngobrol lah sama pelaku. Terduga masih itu. Terduga waktu itu kan kita nggak tahu siapa pelakunya, nanya-nanya lah apa penyebabnya korban ini meninggal. Jadi kawan ini bilang itu Pak dia minum kopi botolan gitu. Kopi botolan itu gitu kan. Terus habis minum itu tiba-tiba korban jatuh. Tiba-tiba kejang. Itu pengakuan awalnya. Cuman kita kan ada kecurigaan apa sih kandungan di kopi itu gitu kan. Setelah kita lihat kopinya pun sudah bersih, sudah nggak ada lagi kopinya. Udah habis artinya Bang? Bukan habis, jadi dibuang sama yang terduga pelaku ini dibuang ke toilet dan dibersihkan pakai air. Jadi udah bersih dua-duanya itu. Dua botolnya itu. Dua botol itu. Alasan kawan ini udah habis diminum. Oke, begitu ditanya-tanya, rupanya mereka ini merupakan dia melakukan hubungan sesama jenis. Terlarang nggak Bang ya? Hubungan terlarang lah. Dan pengakuan mereka sudah 4 tahun mereka pacaran dengan korban. Nah, disitulah kami ngobrol-ngobrol sambil menanyakan lah lebih lanjut. Terus memang kawan itu ada chatnya di handphonenya itu. Percakapannya bahwasannya mengajak korban datang ke kosan itu karena yang ngekos itu si kawan ini, si terduga pelaku itu yang memesan di situ. Nah, si korban sebelumnya nggak tinggal di mana Bang? Di Pulau Kijang. Oh, bukan di Jambi. Berarti dia suruh datang ke kosan itu. Jadi ibu kos pun tahunya dengan si terduga pelaku ini, kenalnya kan. Begitu dipanggil, datanglah ke sini, ajak ketemuan segala macam. Menjanjikan lah, mohon maaf itu menjanjikan ini ada obat kuat segala macam. Kata si terduga ini. Kata si terduga ini di chatan itu. Nah, dari situlah kami tanya, apa sih yang kamu kasih obatnya seperti apa gitu kan? Apakah dengan obat itu jadi korban ini nggak kuat jantungnya seperti itu? Masihlah dia berkilah, bilang aja Pak ke apotik, di apotik ada tuh Pak. Bilang dia aja. Masih berkekeh itu bukan racun yang dia beli. Bukan. Tetap obat kuat. Obat kuat. Ya? Jadi bilang aja ke apotik Pak, saya mau beli obat kuat nanti dikasih tuh Pak. Saya bingung gitu kan, apa sih? Cuman feeling kami itu kan kayaknya inilah gitu kan. Kuat ke si terduga ini. Terduga ini, saya terpikir kayak kasus Mirna inilah. Jadi akhirnya karena nggak putus malam itu, bawalah ke kantor. Oh, akhirnya dibawa ke Polsek. Dibawa ke Polsek, ditanya-tanya lagi di situ, diambil keterangan, masih nggak ngaku. Masih kuat dia ya? Masih kuat, nggak ada Pak. Padahal ada informasi dari keluarganya juga datang ke kantor
bahwasannya kayaknya inilah Pak pelakunya. Buktinya mereka sebelumnya ada juga ngancam-ngancam kami, ada WA juga. Ini kami screenshot. Kalau kau yang nggak hancur, akulah yang hancur. Cuman kan kita nggak bisa membuktikan alat bukti cuman sebatas Iya, itu. betul. Sabar aja lah, saya bilang kan. Nanti kami cari bukti yang lain. Selama terduga pelaku ini kita tanya-tanya, apakah dia tenang atau ada? Tenang dia, Oh, tenang. tenang dia. Sangat tenang sekali berarti. Iya. Oke. Begitu kami lihat chat di handphonenya itu ada pembelian di online, cek pembelian. Nah, di situ ada dia melakukan pemesanan berupa zat kimia kalium CN10 dalam kurung potas. Begitu dapat itu, kami tanya lagi, kamu nih beli untuk apa? Itu yang nyuruh korban. Oh, dia berkila korban yang nyuruh. Korban. Bingung juga kan? Korban udah nggak ada, kita mau tanya kan? Iya, betul. Mau tanya gimana? Saya tanya lagi, mana bukti korban nyuruh kamu beli ini? Ada nggak cetannya? Nggak bisa jawab dia. Yang kamu beli ini merupakan zat kimia yang beracun, bukan obat kuat. Kalau memang dia mau beli, bisa aja dia saya bilang kan, atau dia melompat, atau dia setrum lah atau gimana. Kalau mau bunuh diri sama-sama, kenapa kamu nggak minum? Saya bilang kan. Akhirnya dari situlah sekitar jam 2 lewat itu, kayaknya udah dia terdesak dengan pertanyaan-pertanyaan penyidik juga di kantor. Akhirnya baru terbuka. Baru dah setelah itu jujur. Baru jujur. Iya Pak, aku yang beli. Itu awalnya. Duh, kamu untuk apa beli kayak gini? Saya sakit hati Pak. Sakit hati sama siapa? Sama korban. Kenapa aku sakit hati? Dia sering marah aku Pak. Sering maki-maki aku. Oh gitu. Cuman dugaan kami kan dari keluarganya udah menyampaikan juga bahwa mereka ini mau dipisahkan. Yang korban ini mau dinikahkan lah dengan cewek. Dan pelaku ini tahu. Berarti ada unsur sakit hati. Unsur sakit hati. Cuman pengakuan ke kami, sakit hatinya dengan korban. Sering marah-marah, sering maki-maki gitu kan. Perlakuan kasar korban lah Bang. Iya. Kamu gimana? Beli ini lewat mana? Diterangkanlah lewat ini. Baru kami korek lagi keterangannya kapan kurir ngantar ke kosan. Tanggal sebelumnya jam segini diterangkan. Sampai kami juga memeriksa kurir yang ngantar itu untuk mencocokkan benar nggak ini benar. Dengan kurir itu juga kami periksa, ambil keterangan. Sudah itu ketemulah dengan korban. Dibilanglah zat itu obat kuat. Oh, berarti si pelaku ini membeli dulu Bang? Membeli dulu sebelum korban datang. Sebelum korban datang. Berarti sudah direncanakan sama Berarti berapa hari sebelumnya itu? Iya, pesen dulu. Udah pesen dulu. Begitu barang mau datang, mereka ngontek. Kamu datang ke sini. Ini ada obat kuatnya. Jadi si pelaku ini menuangkan zat putas itu, cyanida putas itu di depan korban. Oh, di depan korban. Iya, karena korban di pikirannya itu obat kuat. Oh, tidak ada kecurigaan. Tidak ada kecurigaan. Jadi di mindset dia itu obat kuat. Pada saat itu dimasukkan ke kopi, kan 2 kopinya. Nah, dimasukkan ke situ, diminum sama korban. Sedikit segini. Ya, itu pada saat rekonstruksi juga kemarin diperagakan lah, kan kita udah melakukan rekonstruksi. Itu ada sempat melakukan, mohon maaf, hubungan terlarang lah kan. Sebelum diminum atau sesudah minum diminum? sedikit. Oh, setelah minum sedikit. Minum sedikit, melakukan oral seks dia di kasur itu. Karena itu nggak naik, diteguknya lagi sama korban. Banyak-banyak. Iya. Begitu teguknya lagi banyak-banyak, minuman itu kira-kira tinggal segini di punya korban, jatuh dia. Langsung reaksi jatuh kejang. Pada saat kejang itulah korban si pelaku ini ngasih tahu ibu kos, dan ibu kos pikir dia yang sakit gitu kan. Barulah di situ kebetulan di kosan itu ada anak-anak yang mau daftar TNI, itu ada berapa orang, dibantulah untuk dibawa ke bawah. Dan dibantu juga untuk bawa ke rumah sakit. Dan pada saat
pada saat kembali pelaku ini sempat itu membuang sisa sianida juga ke kloset, yang di botol itu juga dituang, dibersihkan. Jadi kami datang itu udah bersih. Udah bersih ya. Berarti kan kalau Fadli simpulkan si pelaku ini kayak udah apa namanya Bang ya, udah berpikiran memang untuk menghabisi nyawa si korban, terus dia juga udah pintar nih untuk membersihkan alat bukti, Ya. terus juga dia tadi keterangan Abang bahwa dia juga tenang, ditanya-tanya Tenang. polisi dia tenang. Ya. Apakah memang watak si pelaku ini seperti itu atau dia bisa memiliki dua karakter ini Bang? Kalau pengakuan dia, aku tidak mau membunuh Pak. Cuman maunya aku tuh biar dia nggak bergerak aja. Duh, kalau nggak bergerak ya mati dong. Cuman Iya, aku tak mau membunuh Pak. Oh, dia niatnya bukan mau membunuh. Katanya seperti dia itu. seperti itu ya. Saya nggak ada niat Pak untuk membunuh dia. Cuman niat aku tuh biar dia nggak bergerak aja katanya. Ya nggak bergerak ya Kenapa nggak mati saya dicor? bilang. Iya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, itu keterangan dia juga seperti itu. Oke. Di reka adegan kemarin, rekonstruksi kemarin Bang, ada berapa adegan? Itu berkembang sih jadi 29 adegan kemarin 29 itu adegan. diperadakan, karena di lapangan itu kan berkembang, sebelumnya kayak gini dulu, ada nambah tiga adegan lah. Iya. Nah, dipanggil kurir datang ngasih paketnya, itu semua total kemarin ada 29 adegan dan dihadiri oleh jaksa juga beserta pengacara dari pelaku. Kita Nah, siapin dia membeli berarti secara online Bang. online. Nah, apakah memang barang tersebut bebas diperjualbelikan? Kalau dibilang bebas sih, ya karena ini bisa juga sih beli. Karena di situ tulisannya itu kalium CN10 dalam kurung putas. Kayak sejenis racun ikan kayaknya tuh. Oke. Putas gitu kan. Tetapi setelah diotopsi kan kemarin kan. Diotopsi, terus ada 7 organ tubuh yang kami kirim ke lab 4. Termasuk di situ ada lambung, otak, jantung, darah, terus ke urin, kirim ke lab 4, dan kemarin hari Senin udah keluar hasilnya, di mana di lambung dan di otak itu positif mengandung zat kimia berupa sianida, putas gitu kan. Hasil dari lab 4 itu. Pengakuan si pelaku nih Bang, dari mana dia dapat pikiran untuk membeli racun itu? Jadi pertama kan dia kan katanya dari sakit hati. Ya. Nah, dari sakit hati itulah dia timbul niat untuk melakukan racun itu. Dan dia taunya itu di browsing. Oh, gitu. Apa gitu kan. Di browsing baru dicari di mana belinya gitu kan. Jadi awal timbulnya niat itu, makanya dalam hal ini kami terapkan pasal 340 atau 338 lah kan. Yang dimana 340 itu pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Mereka merencanakan itu udah berapa bulan sebelumnya. Sudah jauh dari bulan sebelumnya. Karena alasan sakit hati. Iya. Setelah dia terpikir bahwa itu sakit hati, terpikirlah untuk mau mengakhiri itu. Tapi meskipun alibinya tujuannya untuk biar tidak bergerak aja katanya, kan tidak mau membunuh, biar sakit hatinya terluapkan lah gitu kan. Nah, disitulah dia browsing nyari di internet apa yang bisa dimasukkan dalam minuman biar korban ini tidak bergerak. Dapatlah zat itu gitu kan, racun itu. Nah, sekarang ini perkembangan seperti apa Bang? Untuk sekarang ini udah tahap 1. Kemarin udah dikirim berkas perkara ke jaksaan. Nanti tinggal kita tunggu ada petunjuk dari jaksa apa hal yang perlu dilengkapin, atau kalau sudah lengkap nanti baru P21. Kalau sudah P21 nanti baru kita tahap 2, pengiriman barang bukti tersangka dan barang bukti ke jaksaan. Setelah pelaku mengakuin dia yang melakukan pembunuhan, ada nggak timbul rasa penyesalannya dia? Pengakuan dia ke penyidik atau ke... Ada, dia ngomong kemarin, saya menyesal sudah melakukan itu, dan saya tidak nyangka
bahwa itu akan mengakibatkan dia mati. Tidak nyangka dia, Bang. Tidak nyangka. Oh, dia browsingnya nggak sampai ujung kayaknya, Bang. Kayaknya ya, tidak. Ya mungkin naruhnya tuh apakah kebanyakan Iya, gitu oke. kan. Kan dia gak main takar-takar, main taruh-taruh aja kan. Semuanya itu berarti dia tabung. Enggak, masih ada sisanya. Oh, masih ada sisa. Sisanya itulah yang dibuang ke kloset itu. Oh, iya, iya, iya. Tetapi dari hasil lab 4 juga botol yang dimasukin itu dicek masih dia terdeteksi positif mengandung zat cyanida tadi. Oh, gitu, gitu. Meskipun sudah dibersihkan sama pelaku gitu kan. Jadi dia tuh merasa bersalah lah. Karena juga tetanggaan mereka. Oh, dekatan di kampungnya. Iya, di kampungnya itu. Oh. Dia beda parit lah. Kalau di sana mungkin ada parit 3, parit 4 gitu kan. Kalau di sini mungkin beda RT lah kan. Jadi penyesalnya kok bisa sampai meninggal katanya kan. Sedangkan dia tidak ada tujuan untuk mau membunuh. Cuman tujuannya biar tidak bergerak. Saya kan dibilang tidak bergerak tuh ya akhirnya dia udah gak bergerak sekarang kan. Selamanya memang. Iya. Nah, berarti sekarang kita tinggal menuju langkah dari kejaksaan, Bang, ya, untuk melengkapi berkas-berkasnya. Ya. Dan ancaman hukumnya tadi hukuman mati, Bang. Iya. 340 itu hukuman mati seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Okay. Tinggal pembuktiannya aja. Makanya kita lapis dengan 338. Kalau seandainya pun nggak terbukti yang 340 ke 338 juga kita terapkan juga di situ. Oke, Tribuners. Jadi mungkin ini apa ya, Bang, kasus yang sangat menggemparkan karena ya tadi itu ternyata memang kan sempat viral itu ada dugaan bahwa mereka melakukan hubungan terlarang tadi. Iya. Ternyata memang benar, Bang. Benar. Ya, hubungan terlarang dan luar biasanya memang banyak yang beredar juga kecemburuan dari sesama jenis itu lebih tinggi ya, Bang? Lebih kuat dibandingkan kita, mohon maaf, kita pacaran dengan cewek atau ceweknya selingkuh atau cowoknya selingkuh, itu sakit hatinya berbeda kayaknya dengan mereka yang sama jenis. Kemungkinan kalau feeling saya itu kan untuk mencari pasangan yang kayak gitu lagi susah dapatnya. Makanya mungkin mereka ya takarannya ya udahlah kita akhirin aja, kayaknya seperti itu gitu. Kalau nggak kamu yang hancur, saya yang hancur. Kata-katanya itu. Iya. Yang dikirim ke keluarganya kayak gitu. Berarti Abang pindah ke Jelutung, ini kasus yang luar biasa berarti, Bang? Inilah kasus yang luar biasa dan alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam bisa terungkap ini. Bisa terungkap ya. Ya akibat ya mungkin doa-doa dari keluarganya juga lah kan, karena kita nggak tahu sampai bisa ketemu dengan pembeli. Kalau nggak bakal ngaku dia. Iya. Nggak bakal ngomong. Apalagi dia tenang juga, Bang. Iya, nggak panik tenang, dia. Nggak panik. Iya, nggak panik. Santai gitu kan. Nggak ada, Pak, gitu kan. Malah nangis dia. Oh, sempat nangis? Pada saat dibawa di kosan itu, nangis dia. Sedih. Oh. Bahwa kawannya meninggal gitu kan. Nah, iya, itu sempat viral itu videonya dia nangis itu. Nangis. Kan? Jadi kita kan bingung, bener nggak ini pelakunya gitu kan. Cuman apa yang diminum gitu kan, kok bisa sampai kayak gitu gitu kan. Akhirnya ya tetaplah kita melakukan autopsi, cek apakah penyebab kematian itu untuk mendukung alat bukti kita kan. Dan setelah keluar hasil dari lab itu memang betul penyebab kematiannya itu karena ada kandungan zat beracun positif di lambung dan di otaknya itu ada zat beracun berupa potas cyanida itu. Oke, Tribuners, itu tadi cerita lengkap pembunuhan yang menggemparkan kota Jambi, dan mudah-mudahan itu yang terakhir lah, Bang, ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Yang sesama jenisnya mudah-mudahan yang terakhir lah, Bang. Meskipun bukan sesama jenis, itulah mudah-mudahan saya berharap itu nggak akan terulang lagi. Yang model-model kriminal seperti itu, karena itu sangat meresahkan lah bagi saya kan. Nah, terakhir nih, Bang, karena Bang menjabat sebagai Kapolsek Jelutung, mungkin ada pesan untuk warga Jelutung agar lebih berhati-hati di wilayah-wilayah tertentu, atau kalau ada apa-apa boleh langsung sharing ke polisi, seperti apa, Bang? Pesannya, Bang? Ya, saya selaku Kapolsek Jelutung memberikan pesan kepada masyarakat Jambi, khususnya di wilayah Jelutung, selalu waspada dan hati-hati, terutama apabila memarkirkan motor di rumah atau di tempat-tempat parkir. Gunakanlah parkir
yang benar-benar aman. Artinya pakailah kunci pengaman. Yang kedua, ayo kita sama-sama kalau bisa memasang CCTV, baik di rumah ataupun di gang-gang kita. Tujuannya apa? Kita akan mempermudah seandainya itu ada terjadi hal-hal kejahatan, terus kriminal di situ, untuk gampang bagi penyidik atau kepolisian itu untuk melacak pelakunya siapa. Dengan adanya CCTV kita lebih mudah lagi untuk mengungkap pelaku tersebut. Dan apabila masyarakat yang mau melakukan bepergian jauh, meninggalkan rumahnya, paling nggak memberitahu kepada RT, tetangga. Karena beberapa hari ini banyak kejadian rumah kosong yang dibobol oleh pelaku kejahatan, dibongkar. Maka dari itu, saya berharap apabila mau bepergian lebih dari 1 hari, memberitahu kepada tetangga, biar tetangganya tahu, sama-sama mengawasin. Apabila ada orang asing yang masuk ke situ, biar segera melaporkan ke Babin Kamtibmas. Karena masyarakat rata-rata sudah mempunyai kontak Babin Kamtibmas yang ada di Polsek masing-masing. Mungkin itu. Ya, luar biasa Tribuners, itu pesan dari Bapak Kapolsek. Jadi intinya jangan pernah ragu untuk melaporkan segala sesuatu ke polisian, Bang, ya. Ya. Karena ada banyak masyarakat takutlah ke lapor polisi apa semua. Jangan pernah takut. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, yang dirasa tidak aman, langsung lapor ke polisi ya, Bang, ya. Segera lapor ke Babin Kamtibmas atau ke Kapolseknya langsung, biar segera ditindaklanjutin. Mau jam berapapun bisa dihubungin. Saya 24 jam aktif nomor handphone saya. Oke. Dan pesan pada para pelaku, berhentilah. Baik itu narkoba, baik itu kriminal lainnya, terutama anak-anak muda geng motor, karena suatu saat kalian pasti akan ketangkap. Tidak hari ini, besok, atau lusa, pasti kami tangkap. Maka stoplah, jangan sampai terulang kembali. Cukuplah yang sudah-sudah. Apabila sudah melakukan kejahatan-kejahatan sebelumnya, kita berubah. Jangan sampai ditangkap oleh tim Libas Polsek Belitung. Luar biasa. Terima kasih, Bang, udah datang Ya. ke Mojok Asik Tribun Jambi. Sama-sama. Mudah-mudahan wilayah Belitung menjadi lebih aman lagi. Amin. Abang duduk di sana lebih aman lagi. Dan kabarnya nanti bakalan naik pangkat, Bang, ya. Insya Allah Januari kalau nggak ada halangan. Fadli, Bang, jangan lupa. Terima kasih Tribuners sudah nonton. Sampai ketemu di Mojok Asik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.